Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Benito Rio Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, setelah saya melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional, kunjungan tersebut saya lanjutkan ke Museum Sumpah Pemuda yang letaknya juga nggak begitu jauh ya. Jadi ini tiket dari Museum Sumpah Pemuda sangat murah sekali guys, Rp2.000. You can imagine, kalau kalian nonton bioskop 50.000, ini cuma Rp2.000 dan ini tempatnya sudah bagus-bagus sekali ya, karena sekarang sudah didukung oleh eh, era teknologi digital. Yang nanti saya ceritain. Jadi tadi setelah munculnya kebangkitan nasional di tahun 1908, para pemuda Indonesia ini eh, berkumpul lagi di sebuah rumah kos milik orang Cina atau orang Tiongkok. Si Kong Liang namanya pemilik kos itu. Nah, rumah ini terletak di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat. Jadi ini Museum Sumpah Pemuda ini, gedung ini dulunya adalah rumah kos ya. Rumah kos tempat para mahasiswa Bumi Putra dari berbagai suku bangsa Indonesia berkumpul. Dan di situ setelah timbulnya kesadaran kebangkitan nasional, para pemuda ini mengkristalkan atau mensolidkan dengan apa sih yang mereka canangkan, mereka impikan tentang Indonesia. Dan di tempat kos itu juga lahirlah sebuah tonggak yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya, yang sangat beragam sukunya, ini berkumpul di Keramat Raya 106 Jakarta. Jadi ada Jong Sumatraen, Jong Betawi, Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan seterusnya, yang sekarang sudah mulai terbentuk organisasi-organisasi pemuda. Jadi kalau di Kebangkitan Nasional itu timbulnya kesadaran nasional. Nah, kalau di era 1928 sudah mulai terbentuk organisasi-organisasi pemuda. Nah, di sana mereka mensolidkan apa yang mereka cita-citakan atau mereka impikan tentang Indonesia. Dan pada saat Kongres Pemuda kedua di gedung tersebut, di gedung Keramat Raya 106 Jakarta tersebut, lahirlah Sumpah Pemuda. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini selalu dipelopori oleh para pemuda. Dan kita semua bisa dengar ya bahwa Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bahasa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi di sini saya mau stressing ya untuk teman-teman di Malaysia yang selalu menganggap atau melabeli bahasa Melayu Malaysia. No, you have to know since 1928 our youth movement, gerakan pemuda, sudah mendeklarasikan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kalau dibilang akarnya dari bahasa Melayu, ya everybody knows about it, dan kami bangsa Indonesia tidak mengingkari hal tersebut. Tapi bahasa persatuan kami adalah bahasa Indonesia. Jangan pernah melabeli lagi dengan bahasa Melayu Indonesia ya. Kalian salah besar. Dan bahasa Indonesia sudah dirintis sejak era Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi itulah dahsyatnya perjuangan bangsa Indonesia ya. Bahkan ketiga elemen berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu sudah dipikirkan
sebelum Indonesia merdeka atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi para pemuda ini luar biasa sekali. Dan harus kita ingat dan harus kita junjung tinggi bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dan itulah yang sampai sekarang mengikat dengan teguh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku. 700 bahasa, 1.700 suku bangsa di Indonesia, 17.500 pulau di Indonesia. Dan sudah dipersatukan sejak era Sumpah Pemuda 1928. Jadi everybody's in Malaysia, please don't ever say bahasa Melayu Indonesia ya. Forget about it. Bahasa kami adalah bahasa Indonesia dan itu berbeda dengan bahasa Melayu. Memang akarnya adalah bahasa Melayu, tapi itu sudah dikembangkan dan sudah mempunyai jati diri sebagai bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Jadi klaim tentang 300 juta bahasa Melayu dituturkan di seluruh dunia, where the numbers come from, ya. Karena penduduk kalian itu cuma 30 juta dan 70%-nya yang bangsa Melayu. Sedangkan kami 275 juta yang semuanya menuturkan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu Indonesia juga. That you have to know about it, ya. Jadi kalau kalian mau bikin sesuatu sejarah or whatever, jangan pernah klaim budaya kami, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Ya, remember about it. Kami bangsa Indonesia adalah punya identitas dan jati diri sendiri. Jadi jangan pernah mengusik bangsa kami seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno. Oke guys, demikian pendapat saya. Hasil kunjungan dari Museum Sumpah Pemuda. Kalian harus mengunjungi guys, itu tempatnya sangat strategis dan sangat baik sekali untuk kita pelajari sebagai bangsa Indonesia. Oke, see you guys. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.